Salam Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukur sekali hari ini kita akan bersama-sama beribadah, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Pada hari ini saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan di kitab Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui, pemerintah kita mulai tanggal 5 hingga 20 Juli menerapkan kebijakan PPKM, di mana seluruh aktivitas kita kebanyakan dilakukan di rumah. Dan kita bahkan tidak bisa kemana-mana karena segala aktivitas kita dibatasi. Dan mungkin ada beberapa kita yang lagi ngalamin isolasi mandiri. Dan bahkan juga saudara-saudara kita bahkan ada yang sudah lebih dulu dipanggil oleh Tuhan karena wabah corona ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, situasi seperti ini kadang membuat diri kita menjadi ketakutan, menjadi stres, letih, lesu, bosan. Untuk itu Tuhan mengundang kepada setiap kita, mari datanglah kepadaku, kata Tuhan, semua yang letih lesu, semua yang terbeban berat, maka aku akan memberi kelegaan kepadamu. Karena hanya Dialah satu-satunya Yesus Tuhan kita yang bisa memberikan kelegaan dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu, pada hari ini kita bersama-sama datang ke hadirat-Nya. Kita mau rasakan jamahannya, biarlah urapannya, biarlah kasihnya menjamah setiap kita. Mari kita berdoa sebelum kita memulai ibadah pada hari ini. Bapa, terima kasih kalau hari ini kami bersyukur Engkau masih beri kami kesehatan, Engkau masih beri kami damai sejahtera yang luar biasa sepanjang minggu-minggu ini dalam hidup kami. Tuhan, kami bersyukur sekali kalau pada hari ini sebentar kami akan memulai ibadah. Biarlah kami datang dengan penuh rasa haus dan lapar. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami haus dan lapar Tuhan, maka Engkau akan memuaskan kami. Hanya Engkau yang sanggup memberi kami kelegaan, hanya Engkau yang sanggup memberi kami kepuasan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap Tuhan memulai ibadah ini dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ada sukacita pagi hari ini. Yes, amin. Yes. Bapak Ibu tahu hari-hari ini gak ada tempat yang aman di bumi ini. Bahkan mungkin ada orang yang takut dan dia ingin lari dari Indonesia. Mungkin lari ke negara lain atau kemana. Tapi di seluruh dunia ini gak ada satupun tempat yang aman daripada wabah ini Bapak Ibu. Dan mungkin ada orang yang ingin mudik juga gak bisa. Waktu saya mencari lagu, Tuhan seakan mengingatkan saya. Dalam lagu ini ada message, di mana lagu ini berkata, mungkin lagu ini lagu lama sekali Bapak Ibu ya. Lagu ini mungkin sering kita dengarkan, bahkan mungkin sering kita nyanyikan. Di lagu ini berkata, walaupun bumi bergoncang dan gunung-gunung berajak, namun kasih setia Tuhan gak pernah pergi dari kita. Bapak Ibu percaya? Yes, amin. Yes, amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Ya gunung batu, Ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. amin, haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku.
akan menyembah Tuhan. Dalam keadaan apapun dalam hidup kita, satu hal yang tetap kita percaya, bahwa kita akan terus selamanya mengikut Tuhan Yesus. Iman kita, perbuatan kita, apapun yang kita lakukan saat ini, pastikanlah saudara, itu semua untuk menyenangkan hatinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini kami Tuhan, saat ini kami mau datang menyembah Engkau. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Mari angkat tanganmu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Sama-sama. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya. Kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kami ingin lebih dekat padamu Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuat gagah kami Tuhan, Bukan karena hanya karena Roh Kudus-Mu kami kuat. namun Karena Roh-Mu, ku bawa hatiku, bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang
pribadimu yang mengenal hati kami. Kami mau menjadikan Engkau Tuhan yang terutama dalam hidup kami. Kau prioritas yang pertama dalam hidup kami. Ajar kami semakin dekat denganmu, bahkan di saat-saat yang seperti ini. Kami percaya Tuhan, janji-Mu ya dan amin dalam hidup kami. Haleluya. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Katakan yang terutama. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya. Haleluya. Haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Kami mau mencintai Kau Tuhan. Terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama. Yang terutama di dalam hidup ini, Memuliakan namanya. namanya. Oh, haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, Katakan dengan iman saudara. Kau mencintai Dia. saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Beri kemuliaan buat Tuhan. Sebab Dia yang layak ditinggi-tinggikan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Sungguh kami sangat diberkati lewat pujian dan penyembahan yang tadi barusan kita sama-sama kita bisa bersama-sama beribadah. Sungguh luar biasa. Tuhan Yesus memberkati setiap tim PAW dan tim gereja anak serta tim youth yang telah melayani pada hari ini. God bless you all, dan berkati kalian semuanya. Dan izinkan pada hari ini saya menyapa Bapak Ibu yang baru pertama kali mengikuti ibadah online di GB Yosef Grace. Bagi Bapak Ibu yang ingin dilayani lebih lagi, bisa menghubungi nomor HP atau nomor WA yang tertera di layar kaca HP atau TV Bapak Ibu semuanya. Dan pada hari ini kita akan memberikan persembahan, dan persembahan bisa Bapak Ibu
berikan lewat nomor rekening yang tertera di layar kaca, juga QR Code yang tertera di layar kaca Bapak Ibu semuanya. Mari kita berdoa sebelum kita memberikan persembahan. Bapa, terima kasih buat berkat-Mu yang sudah Kau berikan dalam hidup kami. Dan hari ini kami memberikan yang terbaik apa yang sudah Kau berikan dalam hidup kami. Dan kami percaya Kau berkenan atas persembahan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah persembahan ini semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Firman Tuhan pada pagi ini akan dilayani oleh hambanya Pastor Thomas Handoyo. Siapkan catatan dan saya percaya semua saudara semuanya akan diberkati oleh firman Tuhan, oleh hambanya yang begitu luar biasa ini. Terima kasih, selamat menikmati firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa pada pagi ini kami boleh memuji Engkau, kami boleh menyembah Engkau, kami percaya bahwa itu adalah anugerah daripada Engkau, karena Engkau berikan pada kami kesehatan, Engkau berikan pada kami kemampuan, Engkau berikan kepada kami hati yang ingin selalu dekat kepada Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan akan isi hati-Mu, mendengarkan akan isi hati-Mu kepada kami yang harus kami lakukan. Karena itu kami berdoa Engkau sendiri yang urapi firman-Mu Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu Tuhan sehingga layak untuk menyampaikan apa yang menjadi kehendak-Mu untuk kami lakukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom saudara. Saudara, saya senang sekali bahwa pada pagi ini kami boleh berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Saya percaya bahwa kita dalam kondisi yang baik. Mungkin ada di antara kita yang juga menghadapi masalah-masalah atau ada persoalan, atau hari-hari ini ada persoalan atau mungkin terpapar COVID, tapi kami percaya bahwa Tuhan akan memelihara Bapak Ibu Saudara sekalian dengan pertolongan, dengan perlindungannya secara khusus. Saudara, pada pagi ini saya akan berbicara tentang satu judul khotbah yang mungkin Bapak Ibu pernah mendengar lagu seperti ini yang berjudul Badai Pasti Berlalu. Badai pasti berlalu. Amin saudara. Saya percaya bahwa semua badai kehidupan dalam kehidupan kita atau dimanapun mungkin pada saat kita naik perahu, naik kapal, ada badai dan itu suatu saat akan tenang. Saya percaya bahwa itu pun akan terjadi dalam kehidupan kita pada hari-hari ini. Saudara, mungkin saat ini saudara merasakan atau mengalami hal yang sama seperti orang-orang yang lain ada di muka bumi ini. Kita mengalami badai, mengalami pandemi yang sama yang bernama Corona itu. Dari beberapa yang mungkin Bapak Ibu dengar, ada hal-hal yang menakutkan, ada isu yang seperti ini, yang kapan itu Corona akan berakhir. Ada yang berkata bahwa vaksin ini lebih efektif, ada yang berkata bahwa obat yang harus kita makan ini, tapi kenyataan kita mendengar bahwa ada berita ini, ada berita itu, yang kadang-kadang membuat hati kita menjadi takut, membuat iman kita kepada Tuhan menjadi lemah. Saudara, tentu kita tidak bisa melakukan hal itu seperti itu terus-menerus. Kita harus menghadapi semua itu dengan kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita, bersandar kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa semua orang yang ada di muka bumi ini seperti ada dalam satu kapal yang sangat besar menghadapi gelombang badai yang sama. Semua, baik orang itu anak Tuhan, orang percaya ataupun orang itu tidak percaya, apakah orang itu orang kaya, apakah itu orang yang cukup atau orang itu kuat sehat ataupun orang itu dalam kondisi yang mungkin ada penyakit-penyakit yang dibawanya, semuanya mengalami hal yang sama. Tetapi saat ini pertanyaannya, pada waktu kita menghadapi badai seperti itu, apa yang dapat kita lakukan? Apakah kita akan menyerah atau kita bertahan untuk bisa mengatasi badai itu? Saudara, kehidupan yang tidak mudah seperti ini mengingatkan saya akan satu ilustrasi. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar ilustrasi ini, dan karena ilustrasi itu sudah sering dibicarakan, sudah sering dikatakan oleh para motivator atau para pengkhotbah di mana-mana, mungkin Bapak Ibu pernah dengar. Saudara, ada satu ilustrasi, ada seorang anak pada waktu dia menghadapi masalah, dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan.
Dan dia bertanya kepada orang yang lebih tahu, dalam hal ini adalah papanya. Dan dia berkata kepada papanya bahwa dia menghadapi masalah yang berat, yang menekan hatinya, menekan batinnya, dan dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Nah, kebetulan bapaknya adalah seorang koki, seorang tukang masak. Dan dia mengajak anak itu ke dapur, dan dia tidak berkata apa-apa. Dia hanya mengambil 3 buah panci. Dan dia ambil bahan-bahan yang ada di dapur, dan dia meletakkan 1 wortel ke dalam panci yang satu. Kemudian dia mengambil telur, dia taruh ke panci yang lain. Kemudian dia mengambil bubuk kopi dan dia taruh ke panci ketiga. Tiga-tiganya dipanasi. Setelah sekitar 20 menit, dia mengambil bahan-bahan itu dan dia menaruh di depan anaknya. Dan dia mengatakan, coba sekarang kau amati 3 bahan yang telah Papa lakukan. Papa masak dengan air yang sangat mendidih. Apa yang kau lihat dari 3 bahan itu? Kemudian anak itu dia perhatikan wortel. Dan dia, apa yang kau lihat dari wortel itu? Dia melihat bahwa wortel itu menjadi lunak. Wortel yang tadinya keras menjadi lunak. Kemudian dia melihat bahwa telur yang tadinya mudah pecah karena dalamnya cair, kemudian menjadi keras dan tidak mudah pecah. Dan pada waktu dia melihat kopi, dia mengambil gelas, dicampur dengan gula dan dia minum. Wah, kopi yang sangat enak. Papanya bertanya, apa yang kau pelajari dari 3 hal ini? Si anak mengerti, dia tahu apa yang dimaksud oleh papanya. Dia tersenyum. Dia mengatakan begini, wortel yang tadinya keras dan sukar untuk digigit, tetapi pada waktu dia menghadapi air mendidih, dia menjadi lunak, dia menjadi mudah untuk diremukkan, menjadi mudah untuk digigit, dikunyah. Beda dengan telur yang tadinya kelihatannya lunak, cair, lemah lembut, tetapi begitu kena masalah, kena air yang mendidih, dia menjadi keras dan tidak mudah pecah, tidak mudah untuk dipecahkan cangkangnya itu. Dan kopi, dia melihat dan dia minum, dia merasakan bagaimana enak dan harum daripada kopi itu. Dia mengatakan, saya mengerti, Papa, bahwa dalam kehidupan ada orang yang awalnya keras, tetapi begitu dia menghadapi masalah, dia menjadi lunak seperti wortel itu. Ada orang yang awalnya lunak, tetapi begitu dia menghadapi masalah, dia menjadi keras, hatinya membeku, hatinya penuh dengan kepahitan seperti telur tadi. Tetapi ada orang yang menghadapi hal yang sama, air mendidih yang sama, waktu yang sama, tetapi dia bisa menyesuaikan diri dan membuat air itu menjadi lebih enak untuk diminum, untuk dirasakan, dan menimbulkan bau kopi yang menyegarkan. Saudara, dari ketiga hal ini, mungkin Bapak Ibu bisa merasakan apakah aku sebagai wortel atau telur atau kopi pada waktu kita menghadapi hal yang sama seperti pada saat ini. Saudara, perumpamaan atau ilustrasi ini mungkin bisa menolong kita untuk lebih mudah bahwa dalam kehidupan kita, dalam kondisi yang kita hadapi pada saat ini, apa yang harus kita lakukan? Secara cepat saya akan membawa Bapak Ibu Saudara untuk melihat 4 hal yang harus kita lakukan. Mungkin ada banyak hal yang bisa kita lakukan, tapi saya ingin sesuatu yang praktis saja supaya tidak terlalu banyak beban pikiran. Sudah menghadapi masalah tapi harus mikir lagi. Daripada hal seperti itu terjadi, lebih baik kita belajar yang praktis-praktis saja, saudara. 4 hal yang saya ingin Bapak Ibu pelajari. Yang pertama, bahwa pada waktu kita menghadapi masalah atau pandemi seperti ini, kita harus mengenal siapa Tuhan kita. Kita harus mengenal siapa pencipta kita. Kita harus tahu apa yang Dia kerjakan dalam kehidupan kita, saudara. Tuhan kita, Tuhan yang menyelamatkan kita, Tuhan yang menolong kita. Di firman Tuhan ada cerita tentang 12 pengintai. Saudara pasti pernah dengar, ada 12 pengintai yang sama-sama diutus oleh Musa untuk pergi, untuk melihat negeri yang akan mereka duduki.
Dari 12 orang itu 10 orang mengatakan hal yang berbeda daripada 2 orang yang lain. 10 orang itu dalam Bilangan 13 ayat 31 berkata, tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Mereka melihat bahwa ke depan, kalau mereka masuk ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, mereka akan menghadapi kesulitan yang berat. Mereka akan menghadapi kesulitan yang besar. Karena orang-orang yang mereka hadapi adalah orang-orang yang besar, yang kuat, yang punya perlengkapan senjata yang di luar kemampuan mereka. Mereka tidak mungkin bisa masuk mengalahkan bangsa itu. Tetapi 2 dari pengintai itu berkata begini, dalam ayat 30, Kaleb mencoba mententeramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, pemimpin mereka. Dan dia berkata, tidak, kita akan maju menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Saudara perhatikan, dari Bilangan 13, 30, 31, ada 2 perbedaan yang menyolok. Mereka menghadapi masalah yang sama, mereka pergi ke tempat yang sama, mereka memandang hal yang sama. Tetapi dari 12 orang itu, ada 2 orang itu walaupun minoritas, mereka melihat hal yang berbeda. Mereka melihat bahwa mereka akan bisa mengatasi seperti itu. Mengapa si 2 orang ini, yaitu Joshua dan Kaleb, bisa melihat hal yang berbeda? Karena mereka mengerti siapa yang berjanji kepada mereka yang akan bisa mengalahkan orang-orang yang besar, orang-orang yang kuat yang mereka lihat. Kaleb mengerti dan dia percaya akan janji Tuhan kepada mereka. Dan itu dibuktikan oleh Kaleb. 45 tahun kemudian, dia menerima janji itu. Tidak cepat, saudara. 45 tahun pada waktu dia melihat dan dia berkata bahwa dia akan mengalahkan bangsa Hebron, bangsa orang-orang Kanaan. Dia melihat bahwa Tuhan akan menyertai mereka. Tetapi apakah itu terjadi demikian cepat? Ternyata tidak, saudara. 45 tahun kemudian, pada waktu dia berumur 85, baru dia menerima janji itu. Pada waktu Joshua menjadi pemimpin menggantikan Musa, dalam Yosua 15 ayat 13 dikatakan, tetapi kepada Kaleb bin Yefune diberikan Yosua sebagian di tengah-tengah Bani Yehuda itu, yakni Kiryat Arba, seperti yang dititahkan Tuhan kepadanya. Arba ialah bapak Enak, itulah Hebron. Hebron yang dijanjikan 45 tahun yang lalu, itulah yang diterima oleh Kaleb pada waktu dia berumur 85 tahun. Berapa lama? 45. Sekali lagi saya katakan 45. Itu waktu yang panjang, tetapi itu tidak melunturkan kepercayaan Kaleb kepada Tuhannya, karena dia tahu Tuhannya tidak akan pernah mengingkari apa yang dia katakan. Tuhan tidak pernah mengingkari janji-janji yang diberikan kepada kita. Itu yang membuat kita bisa bertahan. Kalau kita tahu siapakah penguasa kita, siapakah Tuhan kita. Memang dunia tidak bisa memberikan pengharapan, dunia tidak bisa memberikan janji yang pasti. Tetapi pada waktu kita mengandalkan Tuhan, pada waktu kita tahu siapakah Tuhan kita bisa mengandalkannya dalam seluruh aspek kehidupan kita. Sebagai umat Tuhan, kita harus senantiasa menjadi bagian dalam janji-janjinya. Kita harus tahu bahwa Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang menyelamatkan kita, dan Dia juga yang akan menolong jiwa kita. Hidup dan mati kita ditentukan oleh Tuhan, ditentukan oleh firman Tuhan, bukan ditentukan oleh penyakit, bukan ditentukan oleh virus atau kecelakaan atau apapun. Hidup kita ditentukan oleh Tuhan. Kapan kita hidup, kapan kita mati, kita tidak bisa milih. Yang bisa menentukan adalah Tuhan. Saat kita tahu, saat kita mengenal Dia, maka kita bisa berkata seperti Mazmur 43 ayat 5 yang berkata, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Tuhan, berharaplah kepada Allah, sebab itu aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku, Allahku. Saat kita bisa mengatakan seperti itu, saat kita bisa mengatakan, mengapa engkau gelisah jiwaku? Mengapa engkau takut jiwaku? Berharaplah kepada Tuhan.
karena dia adalah penolongmu, karena dia adalah penolong saudara, karena dia adalah penolong saudara dan saya, maka kita bisa berharap kepada dia, maka kita bisa membuat jiwa kita tenang, jiwa kita tidak menjadi gelisah kalau kita tahu siapakah Allah kita. Yang kedua, yang penting juga, pada waktu kita menghadapi masalah itu sebagai sesama tubuh Kristus, kita harus saling menolong, saling membantu di antara semua orang percaya. Kita tidak bisa hidup sendiri-sendiri, karena Ibrani 10 ayat 25 mengatakan jelas bahwa janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dilakukan oleh banyak orang. Tetapi marilah kita saling menasehati, semakin giat pada waktu kondisi seperti ini, semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan mendekat. Jadi Tuhan menginginkan kepada kita untuk saling bertemu dalam pertemuan ibadah. Tetapi saat ini kan kita tidak bisa bertemu karena semuanya ibadah online, komsel online, doa fajar online. Tetapi semua yang serba online itu tidak menghalangi kita untuk saling menolong. Pada waktu kita merasa bahwa ada seorang saudara kita butuh pertolongan, kita bisa mengirimkan bantuan melalui aplikasi online. Mungkin kita tidak bisa bertemu muka, tetapi kita bisa angkat HP kita bisa angkat telepon kita calling dia, kita bisa berbicara, kita bisa doakan dia, atau kita bisa melalui WA untuk saling menolong. Dan itu harus dilakukan, saudara. Karena kita sesama tubuh Kristus, kita tidak bisa hidup sendirian. Mungkin kita pernah jumpai ada orang-orang yang merasa bahwa dia tidak butuh orang lain. Saya masih muda, saya kuat, saya punya keuangan, saya kaya, sehingga saya tidak butuh orang lain. Tanpa orang lain pun saya bisa hidup. Mungkin saudara mendapati hal seperti itu, tapi sampai berapa lama dia bisa bertahan menghadapi gelombang pandemi seperti ini, dan dia mengatakan bahwa aku kuat, aku kaya, aku berpangkat, aku mampu melakukan semua itu sendiri. Dan kita kenyataan, kita tahu bahwa kita tidak bisa melakukan apa-apa dengan kekayaan kita, dengan keuangan kita, bahkan untuk mencari rumah sakit pun kita tidak bisa. Dengan kekayaan kita, dengan pangkat kita, bahkan kita mau ke luar negeri untuk mencari pertolongan di luar negeri pun tidak bisa. Berapa lama kita bisa kuat untuk bertahan menghadapi masalah itu sendirian saja? Saudara, saya percaya bahwa tidak seorang pun bisa. Karena lama-lama kita akan kehabisan tenaga, seperti mobil kehabisan bensin untuk maju. Berbagai tekanan dalam kehidupan tidak mungkin ditanggung oleh sendirian. Kita membutuhkan orang lain, kita membutuhkan dukungan orang lain, kita membutuhkan seperti yang tadi saya sharingkan, anak itu membutuhkan pertolongan daripada papanya, anak itu membutuhkan pertolongan dari teman-temannya yang lain untuk bisa saling menolong, saling melengkapi, sehingga itu sesuai dengan kehendak Tuhan, karena Tuhan tidak pernah menciptakan kita hidup sendirian. Dia dari awal sudah menciptakan kita untuk hidup bersama dalam satu komunitas, saling menolong. Jadi kita harus saling berbagi, kita harus saling menopang, terutama antara sesama tubuh Kristus, supaya kita menjadi kuat dan kita tidak merasa sendirian. Dalam Kejadian 2 ayat 18, Tuhan berfirman jelas, ini bukan hanya masalah pasangan hidup ya. Firman ini bukan hanya berhubungan dengan masalah pasangan hidup, tetapi juga berhubungan dengan kehidupan manusia. Bahwa tidak baik seorang manusia itu seorang diri saja. Dia membutuhkan orang lain untuk menjadi penolong yang sepadan dengan dia. Yang sepadan dengan manusia tentunya manusia juga kan. Tidak mungkin dia mengharapkan pertolongan daripada misalnya binatang kucing, atau tidak mengharapkan pertolongan daripada binatang yang lain. Dia butuh pertolongan dari manusia, sesama manusia yang sepadan dengan dia, dan itu Tuhan sudah ciptakan. Dan dia tahu bahwa manusia tidak bisa sendirian. Manusia tidak kuat untuk melakukan itu sendiri. Manusia itu butuh sosialisasi, butuh komunitas sosial. Seberapa kuat kita, seberapa tangguh kita, suatu saat kita tahu bahwa kita butuh orang lain. Di saat kita butuh teman-teman itu yang sanggup menasehati kita, menguatkan kita, bahkan membantu kita. Mungkin suatu saat kita bisa menolong orang lain, tapi suatu saat kita akan ditolong orang lain. Suatu saat kita bisa menasehati orang lain, suatu saat kita butuh untuk nasihat dari orang lain. Alangkah menyedihkan kalau dalam kehidupan ini kita tidak punya teman, kita tidak punya pergaulan. Oleh karena itu saudara, sebelum terlambat maka kita butuh komunitas. Mungkin Komsel tidak bisa bertemu secara langsung,
tetapi kita bisa melalui, kalau ada kegiatan Zoom, mungkin kita bisa ikut dalam komsel itu. Dengan demikian kita akan saling tahu bahwa masalahku apa, masalahmu apa. Kalau kita tidak pernah bertemu dengan komunitas, kadang-kadang orang tidak tahu kita itu dalam kondisi apa. Apakah kita baik-baik saja, atau kita dalam kondisi mungkin terpapar COVID, atau mungkin ada masalah dalam kehidupan kita. Saya mau cerita bahwa dalam kehidupan saya pun saya pernah mengalami hal seperti itu. Pada waktu saya masih ada di Semarang, saya pernah mengalami bahwa saya harus masuk ICU. Pada waktu saya ke rumah sakit, ke ICU, istri dan anak-anak saya lagi pergi, sehingga saya hanya sendirian di rumah. Dan saya harus berangkat ke ICU dengan pendarahan. Dan saya tidak mungkin bisa bawa mobil sendiri ke ICU di rumah sakit itu. Dan saya membutuhkan orang lain. Siapa yang bisa menolong saya? Ternyata yang menolong saya adalah tetangga saya yang notabene adalah seorang tukang tambal ban. Saya minta tolong kepada dia untuk mengantarkan ke rumah sakit. Setelah sampai di rumah sakit, saya harus ke IGD atau UGD pada waktu itu untuk ditangani awal. Tetapi pada waktu itu istri dan anak saya masih belum ke rumah sakit itu. Memang sudah diinfo, tapi dia belum harus perjalanan juga ke rumah sakit itu. Tapi pada waktu saya dibawa ke ruang untuk dirawat, masuk ke dalam, ternyata tidak bisa dibawa di dalam ruang perawatan biasa, harus masuk ke ICU. Pada waktu itulah teman-teman komsel saya melihat, loh, itu kan Thomas, dan dia sendirian masuk ke ICU. Dan mereka otomatis pada waktu di rumah sakit itu mereka ngikuti saya ke ICU dan mengabari ke istri saya, dan mereka bantu menemani, mereka bahkan bantu mencarikan donor darah untuk saya. Kalau saya tidak punya komunitas, siapa yang menolong saya? Orang-orang tidak tahu siapa saya. Siapakah Thomas itu yang dibawa dari IGD ke kamar perawatan biasa, dari kamar perawatan biasa dibawa ke ICU? Siapa? Tidak ada yang tahu. Tetapi pada waktu saya punya komunitas, mereka otomatis menolong saya. Kan kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita butuh orang lain, saudara. Mari kita saling tolong-menolong dalam kehidupan keluarga gereja kita, dalam keluarga komunitas kita. Jangan merasa bahwa kita kuat. Nanti kalau kita pas ibadah onset sudah dimulai, maka saya berharap bahwa kalau setelah selesai ibadah, jangan langsung pulang, saudara. Kita perlu untuk sosialisasi, kita ngomong-ngomong, saling mengenal. Jadi kita jangan melakukan ibadah seperti rutin. Jadi hanya, minggu saya harus ibadah, setelah ibadah saya pulang, saya tidak peduli dengan orang lain. Jangan, saudara. Kita lakukan bahwa kita butuh tunggu sebentar, kita perlu sosialisasi dengan orang lain, kita saling mengenal. Itulah namanya tubuh Kristus, saling menolong, saling melengkapi. Saudara bisa bayangkan, kalau si orang lumpuh itu tidak punya 4 orang teman yang membawa dia dari rumahnya, dari kamarnya, untuk dibawa ke tempat Yesus berkhotbah, untuk dibawa ke rumah tempat Yesus mengabarkan berita Injil, untuk menyembuhkan orang lain. Apakah si lumpuh itu bisa berangkat sendiri ke tempat Yesus? Tidak mungkin. Tapi dia, karena ada 4 orang rekannya yang rela untuk bawa dia ke tempat Yesus, bahkan sampai karena tidak bisa masuk lewat dari atap dan diturunkan melalui atap ke hadapan Tuhan Yesus, sehingga dia bisa sembuh dan dia bisa berjalan. Siapa yang menolong? Komunitas. Jadi saudara, ingatlah bahwa kita membutuhkan komunitas. Kita bisa ikut komunitas dimanapun kita berada. Mungkin saat ini Bapak Ibu mendengar ikut ibadah online ini tidak di Surabaya atau di tempat-tempat lain. Saudara bisa mencari gereja terdekat dengan tempat saudara berada untuk beribadah di sana, untuk terlibat dalam komunitas di sana, untuk terlibat dalam, mungkin ada hal-hal yang tidak mengenakkan, ada saling mengasah, ada kepahit, ada dimanfaatkan orang lain bisa. Tetapi percayalah bahwa pada waktu itu kita akan bertumbuh makin dewasa. Gereja House of Grace juga ada di mana-mana. Mungkin kalau Bapak Ibu ada di Mojokerto, Mojosari, bisa di sana, atau dimanapun Gereja House of Grace berada. Saudara bisa menghubungi kami di nomor WA yang tercantum di awal ibadah kita. Yang berikutnya, saudara, yang ketiga, setelah kita tahu akan siapakah Tuhan kita, yang kedua,
kita harus saling membantu di antara tubuh Kristus. Yang ketiga yang tidak kalah pentingnya yaitu kita harus sabar dan tekun. Dalam Ibrani 10 ayat 36 dikatakan, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Jadi Tuhan ingin kita sabar dan tekun untuk menghadapi kondisi yang seperti ini, supaya setelah kita melakukan semuanya itu, kita memperoleh yang dijanjikan Tuhan kepada kita, yaitu kita bisa melewati pandemi ini. Pada waktu kita melewati pandemi ini, kita butuh sebagai seorang pelari maraton yang punya daya tahan yang lama, yang bisa mengatur apa yang harus kita lakukan. Kita tunda, misalnya saat-saat ini kita tunda keinginan kita yang untuk keluar hanya untuk hal-hal yang tidak urgent. Kita butuh keluar untuk hal-hal yang urgent, yang saja. Jadi kalau tidak urgent, abaikan saja. Kalau hanya sekedar kita beli baju, sudahlah, baju yang lama masih bisa dipakai. Kecuali kalau memang kita butuh untuk beli untuk makan tidak bisa ditunda, tetapi baju bisa. Tetapi kalau kita suka perhiasan bisa ditunda. Kalau hal-hal yang tidak berkepentingan dengan kondisi fisik kita, jasmani kita, untuk makanan, untuk obat, untuk kita cari nafkah, lebih baik ditunda semuanya. Saudara, Tuhan ingin agar kita melewati semua itu. Tuhan ingin bahwa kita sabar dan tekun. Waktu Musa memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir, mereka itu mengalami banyak masalah. Mereka mengalami banyak kesusahan di dalam perjalanan mereka. Mereka menghadapi kekurangan makanan, mereka menghadapi kekurangan air, jalan yang penuh bahaya, dan berbagai rintangan lain. Namun Tuhan tetap melindungi mereka, Tuhan menjaga mereka semua. Namun yang menjadi persoalan bagi Tuhan dan Musa adalah mereka itu menggerutu. Pada waktu mereka menggerutu itu saya percaya bahwa mungkin tidak langsung semuanya menggerutu. Pasti ada salah 1, 2, 3 orang yang menggerutu. Akhirnya lama-lama dari satu orang itu mempengaruhi yang lain, sehingga semuanya seakan-akan seperti menyalahkan Tuhan. Mengapa Tuhan membawa mereka menghadapi badai? Mengapa Musa mengajak mereka menghadapi badai yang cukup lama? Mereka menyesal meninggalkan Mesir. Mereka merasa bahwa ini adalah salahmu. Itu persoalan itu terjadi. Itu bukan langsung, mungkin tidak semuanya melakukan itu, tapi dari sedikit demi sedikit, lama-lama dalam satu proses mereka semuanya menggerutu. Dan pada waktu mereka bersama-sama melakukan hal seperti itu, mereka akhirnya menimbulkan masalah di dalam komunitas mereka. Mereka hilang kesabaran mereka. Mereka merasa tidak kelamaan badai yang mereka hadapi. Mereka menghadapi hal seperti itu tidak dengan ketekunan. Mereka menyalahkan Musa. Saudara, pada waktu Ayub mengalami persoalan dalam kehidupannya, di dalam Ayub 19 ayat 25-26, Ayub berkata, tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa daging pun aku akan melihat Allah. Saudara, Ayub menyadari bahwa pada waktu dia menghadapi masalah seperti itu, dia yakin bahwa dia akan bangkit di atas segala persoalan itu. Walaupun mungkin kulit tubuhnya rusak, mungkin dia punya masalah dalam kehidupannya tidak bisa dilepaskan, tetapi dia percaya bahwa dia melihat Allah. Pada waktu Ayub mengatakan hal seperti itu, apakah masalahnya sudah selesai? Apakah badai hidup dalam kehidupannya sudah selesai? Belum. Dia masih menghadapi hal seperti itu. Dia masih menderita, tetapi dia tahu bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang mampu menolong dia seburuk apapun keadaannya. Tuhan pasti sanggup memulihkan. Ayub akhirnya bisa melihat kenyataan itu di akhir daripada kitab Ayub ayat 42 ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya. Pada waktu Ayub sabar dan tekun, dia akhirnya bisa melihat kemuliaan yang Tuhan sediakan untuk dia. Pada waktu bangsa Israel menggerutu dan tidak sabar,
menghadapi masalah itu, mereka semua dibinasakan di padang gurun. Mereka tidak sampai ke tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan karena mereka tidak sabar. Jadi dalam kehidupan, dalam masalah ini kita butuh sabar, kita butuh tekun untuk mengikuti anjuran pemerintah, untuk stay at home, untuk tidak keluar kalau tidak sangat perlu. Harus kita lakukan. Dan yang keempat ini ada hal yang lucu dan menarik. Saya dapatkan dari saudara kita Dedi pada waktu sharing doa fajar. Kata-kata yang sangat menarik dan itu membekas dalam pemikiran saya, menimbulkan pencerahan. Dan saya melihat bahwa apa yang dia katakan benar. Kita mungkin pernah lihat tulisan itu pada waktu kita di sekolah. Ada kata-kata harap tenang, ada ujian. Karena pada waktu doa fajar yang ikut sekitar 50-an, ya kira-kira 100 orang, tidak semua ikut. Jadi kata-kata dari Dedi saya culik sebentar untuk saya sharingkan di sini. Benar kan ya? Boleh ya Ded ya? Harap tenang, ada ujian. Saya teringat kata-kata itu kita alami juga semua. Kita saat ini menghadapi ujian. Harap tenang, jangan usrek, jangan carpe diewe. Ayo kita tenang seperti kita menghadapi ujian. Karena pada waktu kita tenang, kita bisa mendengarkan apa yang harus kita lakukan, apa yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan. Sebab kadang-kadang kalau kita usrek, kita carpe diewe, kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Hari-hari ini banyak orang kehilangan sukacita dalam menjalani kehidupan ini. Mereka menghadapi pergumulan dalam keuangan, mereka mengalami pergumulan dalam kesehatan, dalam keluarga, banyak hal. Kalau kita tidak tenang, kalau kita makin stres, beban itu akan membuat jiwa kita terganggu, akan membuat imun kita terganggu, akan membuat kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Grafik tekanan atau grafik orang-orang yang makin tertekan jiwanya sehingga mengeluarkan pernyataan atau membuat media sosial dengan kata-kata yang aneh-aneh itu sering keluar. Karena apa? Karena tekanan. Makanya kalau kita menghadapi seperti itu, harap tenang. Karena ujian sedang berlangsung. Suatu saat ujian itu akan berakhir dan kita bisa bersukaria. Tapi saat ini, mau gak mau kita harus tenang. Kita butuh untuk tenang, untuk mendengarkan apa yang negara itu, pemerintah itu inginkan dalam kita lakukan. Pemerintah ingin kita melakukan apa, mari kita pelajar, kita ikuti apa yang pemerintah anjurkan. Kita juga mendengar Tuhan, apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, harus kita lakukan pada saat ini. Kita harus siap untuk belajar taat kepada Tuhan, tenang untuk mendengar apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Keluaran 33 ayat 14 berkata jelas, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Saudara, kalau kita tidak tenang, kalau kita mau carpe diewe, bagaimana Tuhan bisa membimbing kita? Bagaimana Tuhan bisa memberikan ketentraman dalam kehidupan kita? Kita belajar tenang. Kita percaya bahwa Dia akan membawa kita menyelesaikan semua itu dengan baik. Pengkhotbah 4 ayat 6 berkata jelas, segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jeripaya dan usaha menjaring angin. Jadi apa yang kita lakukan kalau kita usrek carpe diewe seperti menjaring angin. Tetapi pada waktu kita tenang, maka itu akan memberikan kita solusi. Panik tidak membuat kita mengambil keputusan dengan benar. Justru pada waktu panik, seringkali kita malah menimbulkan masalah yang lain. Harusnya kita menyelesaikan langkah ini dengan langkah ini, tetapi karena panik kita bisa meloncati langkah yang langsung ke tahap berikutnya, akhirnya kita terjatuh. Jadi hati-hati saudara. Ketenangan itu memberikan kedamaian dalam kehidupan kita, membuat imun kita kuat, membuat iman kita juga kuat, dan kita bisa bersandar kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi 4 hal ini harus kita lakukan dalam kehidupan kita, yaitu percaya siapakah Allah kita. Yang kedua, harus saling membantu di dalam tubuh Kristus. Yang ketiga, sabar dan tekun menghadapi semua ini. Dan yang keempat, harap tenang ada ujian. Amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara. Mari kita tutup firman Tuhan dengan doa. Tuhan, kami bersyukur bahwa pada
pagi ini kami boleh mendengar akan firman-Mu, kiranya itu boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, menjadi benih yang bertumbuh dan menolong kami untuk kami bisa mengatasi hari-hari ini. Kami juga berdoa Tuhan pada pagi ini, kami berdoa untuk negara kami Indonesia, kiranya Engkau bisa tolong, Engkau lewatkan kami dari masalah pandemi ini. Engkau tolong para pemimpin, para tenaga kesehatan, para polisi dan tentara yang mengatur semuanya ini supaya berjalan dengan baik. Engkau tolong para pemimpin-pemimpin di daerah Tuhan, supaya mereka boleh terlindung dari masalah-masalah, dari pandemi ini, dari penyakit corona ini, dari terpapar dari infeksi corona ini. Juga para hamba-Mu Tuhan, orang-orang di gereja, di House of Grace dan gereja-gereja dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau lindungi Tuhan. Engkau tolong mereka supaya mereka tetap percaya, iman mereka tidak goyah, dan mereka percaya bahwa Tuhan yang akan menolong dan menyelamatkan mereka, menyelamatkan kami semua yang mendengarkan firman-Mu pada pagi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Sekarang saudara-saudara, mari kita akhiri ibadah kita pada pagi ini. Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk berdiri dan menerima berkat daripada firman Tuhan, menerima berkat daripada Tuhan itu sendiri. Mari Bapak Ibu berdiri. Tuhan, terima kasih bahwa kami boleh menyembah Engkau, memuji Engkau, kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sekarang kami akan berpisah, kami akan melakukan aktivitas kami masing-masing di rumah kami masing-masing. Karena itu kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami, kiranya Allah Bapa memberikan pada kami damai sejahtera, pertolongan, penyertaan dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam kesehatan kami, dalam setiap apa yang kami lakukan Tuhan. Juga dalam keluar masuk kami, pada waktu kami masuk ke dalam rumah, pada waktu kami keluar rumah, ada penyertaan daripada Engkau. Kasih Kristus membuat kami kuat, membuat kami mampu mengasihi sesama tubuh Kristus, membuat kami mampu mengasihi orang-orang lain Tuhan. Dan penghiburan daripada Roh Kudus menolong kami untuk menjalani kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya bersama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.